Bismillahirrahmanirrahim. Acara berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 budaya positif SD Negeri Karangasem 01 Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sampang pada hari Rabu 12 Juli 2023 akan segera dimulai. Yang terhormat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sampang, yang kami hormati Kepala SD Negeri Karangasem 01, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf SD Negeri Karangasem 01. Sebagai pra-acara menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada petugas kami silakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 budaya positif SD Negeri Karangasem 01 Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sampang yang diselenggarakan pada hari Rabu 12 Juli 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, untuk acara pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu doa. Kepada Bapak Sultan SPDI kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wassallam wa radiyallahu ta'ala subhanahu wa sallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan halimin hamdan yu'afina wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, alhamdulillah, jalal wajhika wa sultan. Allahumma inni as'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil mautina wa rahmatan fil mautina wa maghfiratan fil mautina. Allahumma habib alaina fi sakaratil mautina wa najatan min al-rahmani wal zid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbi habli min as-salihin, Rabbi habli min as-salihin, Rabbi habli min as-salihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Koordinator Kecamatan Sampang kepada Bapak Subagio SPD OPD, kami silakan. Atas semua teman dari kita semuanya sih hari ini kita akan membaca kegiatan saya kira luar biasa dalam rangka untuk mendorong kualitas pendidikan tinggi dari kecamatan Sampang dan Sampang. Yang berbagi masih ada menurut satu lima dan berbagi luar biasa berbagi. Selamat datang sebuah termasuk serahkan pada tujuan Nabi Muhammad. Tapi ini saya hormati sebagai yang dituakan di Kecamatan Sampang, Bapak Ibu, saya menyambut baik banyak kegiatan. Seperti yang tadi saya lakukan, ini sebagai salah satu indikator untuk menuju Sampang sekarang termasuk di dalam melalui kegiatan ini salah satu. Dan saya pikir juga kegiatan ini seandainya memang digunakan kepada yang lain pun, jadi menurut saya ini sebarangnya namanya kegiatan guru penggerak tubuh kita itu juga bagus. Saya melihat dunia pendidikan kita itu sungguh sangat cepat berkembang, semuanya sangat cepat berkembang. Di bulan tahun 2021 kurikulum kita bersama dengan itu sudah berbagai macam kegiatan yang diambil penduduk kita. Tujuannya satu saja, tujuannya satu, untuk membawa anak didik kita sebagai generasi penerus bangsa itu tidak lupa dari hal-hal yang menjadi sejarah kita, terutama kita tentang Pancasila ini, karena sebuah kurikulum kita itu warna yang sama, merdeka mengajar dan beberapa lima ini sangat ini sungguh luar biasa menuntut sebuah kesiapan kita menuntut sebuah kesiapan kita ya contohnya anak-anak sebagai guru bagiannya memang tidak libur ya saya tidak ada kata libur itu kayak saya terus ya tidak ada libur yang libur dengan siswa. Nah, teman-teman saya semuanya kan bisa mengerjakan kegiatan yang bersifat administrasi atau salah satunya untuk meningkatkan lagi seperti ini. Luar biasa. Anak fokus saya itu kayaknya semua. Jadi menurut ini, jadi saya mohon banget dengan sangat dibawa dalam kita kegiatannya yang sekali ini sama dengan saat ini kita semua berbangga waktu ini. Satu-satunya tenaga pendidik pelaku pendidik di Kecamatan Sampang yang sudah satu level masih menaikkan pendidik hanya beliau karena levelnya dari bawah jelas kayak gitu bergerak terus yang kan kita lihat terus yang pengawasan lagi masih ditangkap luar biasa. Saya sangat merinding ini kalau tidak dimanfaatkan, kalau tidak digunakan yang mana-mana berarti ekspor kemana-mana. Seandainya nanti sebuah program ini semuanya sudah selesai, saya berpikir banget ada sebuah penjualan kepada teman-teman yang ada di Kecamatan Tercinta itu. Saya pikir yang betul. Ini dalam rangka menuju ke arah sana, teman-teman semuanya sekarang sudah dibuka ya. CGP angkatan. Ayo BPPT program kita itu yang sudah bisa sampai kepada kita sukses. Saya kemarin
dulu udah bilang pada saat kita rapat dengan Pak Pasto. Dulu ketemu. Dulu bagus ya, semangat ya. Ikuti kegiatan ini belum ada. Kalau bisa salah satu karena dari kasih bukan hari luar biasa ya. Semua akan mendapatkan ilmu waktu. Yakin. Yang penting saya semangat turun bantu ibu kepala sekolah dalam membawa untuk di arah semua satu. Jadi kita masih muda semuanya, kepala sekolahnya juga, kepala sekolah seorang masih dapat luar biasa. Kalau justru pertanyaan kalau kadang sesuatu ada terkumpul, itu ya. Karena semua ini kan selain saya ya, umurnya berapa ini? Berapa ya? Masih muda-muda. Bukan ya? Saya 70 ya. 80, 90 lah. Ada 80-an ya? Ini terlalu lambat lainnya ya. Saya yang terlalu cepat aja gitu. Karena memang Bapak Ibu dulu saya lagi, karena saya merasakan saya memang sebagai sebatang muda ya. Serta sertifikasi dulu tahun 2008 saya jadi kepala sekolah saya. Jadi makhluk saya muda. Ini jadi tantangan buat saya karena yang saya dapat semuanya adalah teman-teman yang di sini. Pondoknya deh. Pondoknya yang penting untuk kegiatan pendidikan sampah dan sosial. Sampah aman, sampah topak, sampah sampah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti kepada Ibu Ratna Ernawati SPDSD kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Assalamualaikum pendidik hebat kita. Jawablah salam dengan ceria. Semoga kita selalu bahagia. Jawablah salam dengan semangat. Semoga kita mendapat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak dan Bunda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Bagaimana yelnya? Semangat pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, tetap semangat. Terima kasih Bapak dan Ibu, berjumpa kembali dengan kami untuk bergabung pada ruang kolaborasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu, menundukkan kepala seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan pada pagi hari ini kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kesehatan, dan insya Allah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Siapakah yang akan memimpin doa? Silakan Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dengan menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa qul itu sholih al-Fatihah. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Tony. Agenda selanjutnya Bapak dan Ibu, sebelum sesi kita mulai, kita mempunyai kesepakatan belajar bersama
di mana kesempatan belajar ini akan kita sampaikan dan kita laksanakan bersama agar sesi kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan kondusif. Ada 7 kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar kita, Bapak dan Ibu. Adakah yang ingin bergabung dengan kami untuk membacakan? Silakan, Bunda Fitri. Ya, terima kasih Ibu. Saya akan membacakan kesepakatan belajar kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, disiplin waktu dan menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang ketiga, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Keempat, jika ada satu peserta berbicara, peserta yang lain mendengarkan. Kelima, berpendapat setelah dipersilahkan. Keenam, berpartisipasi penuh dan aktif berkolaborasi. Dan yang terakhir, ketujuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Terima kasih Bu. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bunda Fitri sudah memberikan kesepakatan kelas kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu, agenda kita pada siang hari ini ada beberapa sesi pembelajaran yang akan kita sampaikan atau sharing belajar bersama. Di sini ada lagu Bapak dan Ibu, judulnya Ruang Kolaborasi. Apakah Bapak Ibu lagu di sini senang-senang Bapak dan Bunda? Oke, kita akan menyanyikannya dan mengubah syairnya. Sambil berdiri boleh Bapak dan Ibu dan sambil tepuk tangan. Ayo goyangkan Bapak dan Bunda semuanya. Kita di sini santai Bapak dan Ibu belajar bersama nih. Ayo yang semangat Bapak dan Ibu. Suara emasnya dikeluarkan Bapak dan Ibu. Halo. Di sini rukun, di sana indahnya ruang kolaborasi.
mindfulness nih Bapak dan Ibu sebelum sesi kita mulai untuk pembelajaran kita akan santai, kemudian relax, memusatkan dan hadir sepenuhnya untuk ruang kolaborasi kita di siang hari ini. Oke, siap Bapak dan Ibu? Siap. Hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha, lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan kesepuluh. Baik Bapak dan Ibu sudah mulai rileks santai dan tenang untuk mindfulness kita menghadirkan kita sepenuhnya untuk pembelajaran di sesi siang kali ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu kita akan sharing dan berbagi tentang paket modul 1 paradigma dan visi guru penggerak. Sesi yang pertama refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Ini adalah tujuan pendidikan menurut KHD Bapak dan Ibu. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum saya lanjutkan Bapak dan Ibu, di depan Bapak dan Ibu sudah tersedia spidol dan kertas HVS. Sudah menerima semuanya Bapak dan Bunda semua? Oke. Kita akan menuliskan tentang diri kita. Mohon maaf, menggambarkan. Silakan Bapak dan Ibu menggambar bebas satu gambar yang besar nih. Nanti Bapak dan Ibu akan menuliskan menceritakan tentang Bapak atau Ibu, diri dari Bapak atau Ibu melalui gambar tersebut. Satu gambar Bapak dan Ibu yang merasakan hari ini atau yang melukiskan tentang diri pribadi Bapak dan Ibu. Sudah siap? Oke, dimulai dari Bunda nih, monggo Bunda. Sebelum ditempel kita akan mendengarkan dengan suara emasnya. Bunda ini akan menceritakan
apa sih yang digambar oleh Bunda pada pagi hari ini? Silakan Bunda. Terima kasih. Ini saya sudah menggambar coretan yang berwarna-warni, ada merah, kuning, hijau, dan biru. Bahwa kehidupan itu penuh dengan warna, dan dengan beberapa perbedaan akan menjadikan indah. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Luar biasa, sangat menginspirasi Bunda. Terima kasih. Silakan ditambahkan di kertas warna, Bunda. Selanjutnya yang akan berbagi, silakan Bunda Novi. Ini gambarnya sudah cantik sekali seperti Bunda. Monggo Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menggambarkan sebuah pohon beserta seluruh bagiannya, ada akar sampai buahnya. Itu menggambarkan harapan saya, karena pohon itu di sini pohonnya saya buat rimbun, berarti harapannya itu saya bisa meneguhkan orang-orang di sekeliling saya, terutama keluarga, dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Lalu batang yang besar itu menggambarkan kekokohan hati. Supaya saya menjadi orang yang kokoh, kuat, intinya bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan meriah Bunda. Terima kasih semua, luar biasa, sangat memotivasi kita, menginspirasi kita. Silakan ditambah kembali. Kemudian Bunda Yani, monggo Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, ini saya gambar. Ini apa ya, Bu Susi? Oh, iya. Ini gambar manusia yang sedang tersenyum. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah kita harus selalu tersenyum dalam menjalani segala kegiatan yang ada. Ya, intinya kita harus selalu berpikir positif. Insya Allah dengan berpikir positif hasil kita akan lebih baik lagi. Terima kasih. Demikian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bunda Yani, selalu senyum dan berpikir positif. Tentu saja untuk mendapatkan energi yang positif dalam menjalani hari, dan tentunya dengan energi positif itu kita akan semakin dan terus bersyukur kepada Sang Pencipta. Luar biasa kepada Bunda Yani. Bagaimana aplausnya Bapak dan Ibu? Luar biasa. Monggo selanjutnya Bunda Fitri. Silakan Bunda. Kita akan berbagi apakah yang sudah digambar oleh Bunda cantik kita. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggambarkan diri saya seperti pohon kelapa. Pohon kelapa itu yang mempunyai banyak sekali fungsi, manfaat, dan pohon kelapa itu saya memposisikan seperti pohon kelapa, ditanam dimanapun akan hidup tumbuh subur, baik itu di pinggir pantai maupun di pegunungan, akan tumbuh subur. Itulah sama seperti saya. Saya berpikir dimanapun saya berada akan tumbuh, akan memberikan manfaat kepada orang banyak. Intinya seperti itu. Terima kasih Ibu. Dari Bapak Jaya, Bunda dikasih nama nih. Luar biasa bersama kita Bunda Fitri ini menjadi pohon, seperti pohon. Ya, tentu sangat bermanfaat nih, dari ujung akar sampai dengan daun. Oke, selanjutnya di sini akan bergabung bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggambarkan segitiga terbalik. Ini menggambarkan pada diri kita masing-masing. Di dalam diri kita masing-masing ada satu titik rasa sabar. Tapi satu titik itu kalau tidak dibiasakan akan lama-lama tetap jadi satu titik. Dan kalau sudah terbiasa,
lama-lama diri kita pribadi, khususnya diri saya, akan menjadi jiwa yang penyabar, jiwa yang besar. Seperti di atas kabarnya lebih besar lagi, hati kita lebih besar, lebih sabar menghadapi segala musibah, segala tantangan, segala masalah, segala cobaan. Jadi saya menggambarnya ketika terbalik, yaitu menggambarkan titik terbawah, yaitu perasaan dari Tuhan yang kita miliki, yang harus kita kembangkan, rasa sabar kita menjadi jiwa penyabar sebagai seorang pendidik. Cuma itu mungkin yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tepuk tangannya Bapak Ibu untuk Pak Widi? Silakan bisa ditempelkan. Kita bisa melihat Bapak dan Ibu tentang diri kami, rekan-rekan hebat kita. Ada Bunda Nini, Bunda Novi, Bu Yani, Bunda Fitri, Bu Susi, Pak Tony dan Pak Widi. Semua mengarah ke hal positif Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak dan Ibu, pendidik Bapak dan Ibu sejatinya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak kita agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kodrat anak tersebut. Nah, ini adalah filosofi KHD Bapak dan Ibu, filosofi Bapak Kiai Candrawantoro. Beliau filosofi pendidik kita seperti seorang petani, di mana petani itu dengan seluruh jiwa raganya, dengan hatinya yang sangat hangat, merawat tanaman padinya, menghalau segala hama yang ada, kemudian untuk petani juga memberikan yang terbaik untuk tanamannya, kesuburannya, dan lainnya. Itulah yang akan kita tumbuhkan Bapak dan Ibu sebagai jiwa kita sebagai pendidik, bahwa anak kita sudah mempunyai kodratnya. Kita hanya menuntun dan menghaluskan lakunya dengan pribadi dan karakter yang positif. Ini adalah materi kita Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi kepada Ananda. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia kita yang berkualitas. Yang kelima, restitusi. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang keenam adalah praktek segitiga restitusi. Ini adalah pertanyaan pemantik kita Bapak dan Ibu. Yang pertama, apakah Bapak dan Ibu setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin belajar anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Nah, ini adalah disiplin budaya positif kita Bapak dan Ibu, di mana saya sangat senang nih sudah bergabung bersama keluarga besar SDGP Karangasem 1, sudah menumbuhkan budaya positif dari awal. Bagaimana Bapak dan Ibu melaksanakan piket pagi jam 6:30 Bapak dan Ibu sudah standby di sekolah dan sudah menjemput Ananda dengan hati yang bahagia, kemudian memberikan senyum, salam, sapa dan sopan santun kepada Ananda. Di sini ada beberapa karakter yang akan kita tumbuhkan Bapak dan Ibu. Seiring berjalannya zaman Bapak dan Ibu, tidaklah bijak jika kita tetap berdiam diri, tidak mengikuti perkembangan zaman. Ananda kita mungkin 20 tahun yang lalu dengan 20 tahun sekarang yang akan datang ini berbeda Bapak dan Ibu. Dahulu mungkin Bapak dan Ibu masih ingat nih pada saat Bapak dan Ibu menjadi siswa di SD. Bapak dan Ibu dengan patuhnya Bapak dan Ibu mematuhi semua peraturan. Berjumpa Bapak dan Ibu dengan
penuh santun, dengan penuh kasih sayang menghadap Bapak Ibu guru. Padahal dulu Bapak dan Ibu guru kita pada saat SD belum ada layar, LCD belum ada, televisi juga kadang ada yang punya, kadang ada yang tidak, apalagi HP. Nah, Bapak dan Ibu, di sini perkembangan zaman sangat sentral Bapak dan Ibu. Bagaimana Ananda terpengaruh oleh gadget yang sangat berpengaruh kepada Ananda, psikis Ananda. Di sini kita akan menebalkan nama Ananda dengan filosofi pendidikan menurut KHD. Ada 5 karakter, ada beberapa karakter yang akan kita tumbuhkan Bapak dan Ibu kepada Ananda tercinta kita. Mari Bapak dan Ibu, kita tidak akan bisa menjadi sosok yang hangat apabila kita sendiri masih dengan ego kita. Artinya Bapak dan Ibu, mari berikan yang terbaik untuk Ananda dalam pembelajaran. Apakah Bapak Ibu, tanyakan pada Bapak Ibu sendiri, apakah bijak Bapak Ibu jika Ananda sudah mengerti hal dengan Google, dengan gadgetnya, dengan laptop, tapi kita sendiri masih berdiam diri, kita tidak mengetahui bagaimana situs link, bagaimana aplikasi-aplikasi pembelajaran. Tentu nanti Ananda yang akan, mohon maaf, belum bisa mendapatkan yang terbaik. Mari kita belajar bersama Bapak dan Ibu, kita akan berbagi, sharing dan bersama. Bapak dan Ibu sudah hebat dan saya yakin sangat berdedikasi, namun kita harus terus mengikuti perkembangan zaman pada pendidikan kita. Bapak dan Ibu, di sini saya sudah ada lagu. Apakah Bapak Ibu tahu lagu Anak Kambing Saya? Oke, kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila ini dengan gubahan lagu tersebut. Oke, kita bisa mulai. Apakah bisa dengan berdiri Bapak dan Ibu? Oke, silakan. Ayo Bapak dan Ibu, digerakkan. Kita santai Bapak dan Ibu, semangatnya jangan lupa dan jangan lupa bahagia Bapak dan Ibu. Tepuk tangannya Bapak dan Ibu. Guru penerang merdeka belajar, guru bergerak Indonesia maju, siap berbagi dan berinovasi, berkarya bersama, bangun kolaborasi, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global.
Bapak dan Ibu, sesi selanjutnya adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan Bapak dan Ibu. Di sini bukan nilai-nilai hukuman, bukan nilai-nilai tentang sanksi. Oke, kita akan sedikit belajar Bapak dan Ibu tentang budaya positif kita. Budaya positif merupakan nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Berarti ini tidak merugikan murid, berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, perubahan paradigma. Oke, Bapak dan Ibu, di sini kita akan belajar bersama tentang ilusi kontrol Ketanggi sebagai seorang guru. Kegiatan kepalan tangan, Bapak dan Ibu. Ada A dan B, Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Mari kita praktekkan Bapak dan Ibu. Ini saya membutuhkan dua, Bunda Yani dan Bunda Ning. Silakan Bunda Yani menuliskan sesuatu. Nanti Bunda Ning yang akan menjadi B. Silakan Bunda dituliskan. Boleh, pakai itu boleh. Di sini Bunda Ning ingin tahu apa sih yang ada di kepalan tangan Bunda Yani dan apa yang akan Bunda Ning lakukan. Silakan Bunda Yani. Apa pemaksaan tulisan? Boleh, tulisan. Kita akan perhatikan drama kolosal terbaik kita, Bapak dan Ibu. Di sini ada Bunda Ning dan Bunda Yani. Monggo, Bunda Ning. Coba Bu Yani, apa yang sudah kamu tulis di situ? Saya ingin tahu. Sebentar saja. Jangan. Seandainya saya pinjam, nggak boleh. Pinjam sebentar, nggak boleh. Masa nggak boleh? Iya. Cuma Kan ini punya saya. Ini punya saya. Ya kamu kan anak baik, harusnya kamu bisa lah. Sedikit aja, sedikit boleh nggak? Nggak boleh. Coba dibuka aja. Nanti aku baca dari jauh. Bisa lah. Coba agak sini sedikit. Nggak mau? Sedikit. Coba dibuka. Coba lihat warnanya. Aku lihat warnanya aja. Warnanya coba apa? Yang warnanya dari jauh, warnanya aja. Warnanya dulu. Nah, warnanya. Coba dibuka ini. Coba warnanya diperlihatkan ke aku gitu loh. Nggak mau. Coba Ini kan bisa. Nggak boleh maksa. Ya nggak maksa. Ini kan mau bahasa yang baik ya, budaya ini. Coba nanti kalau dibuka sebentar nanti tak kasih sesuatu lah pokoknya lah kamu. Apa? Ya apa yang kamu mau lah pokoknya lah. Yang penting kamu bisa memberikan. Yang terindah itu kamu lah pokoknya. Coba dibuka sebentar. Cuma nanya aja Pak. Yang mungkin saya bisa membaca dari luar. Itu kertasnya itu ada apa di bacaannya. Di kertasnya itu ada di kalimat apa gitu. Ini pastinya rahasia ya. Iya. Kalau rahasia ya bisa dibuka sebentar. Coba dibuka. Diberikan kasih aku dikasih nanti aku baca. Nah kan aku ingin lihat dong. Ingin lihat boleh nggak? Kamu kan anak baik ibu yang baik hati lah, pastinya bisa memikirkan sama saya gitu loh. Kalau baik hati terus apa? Pastinya kamu akan memberikan sesuatu pada yang mau pinjam. Masa nggak boleh? Sebentar. Cuma diletakkan saja. Nanti dari buka kan saya bisa lihat. Tapi ini bukan buat beli. Ini loh, boleh lah. Ya nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu. Iya nggak bisa. Oke, terima kasih luar biasa. Ya, terima kasih. Terima kasih Bunda Yani dan Bunda Ning sudah bergabung bersama kami. Nanti kita akan masuk ke Bapak dan Ibu. Ini perubahan paradigma baru kita dalam pembelajaran. Dari diskusi dan dialog tadi, Bapak dan
Ibu. Ada Bunda Ning dan Bunda Yani, 2 orang. Di sini Bunda Yani punya sesuatu dan Bunda Ning itu ingin tahu. Kayak jiwa anak-anak nih, rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Bagaimana anak itu karakternya nih dengan merayu. Ada tadi merayu? Ada. Tunjukkan? Ada. Allah tolonglah dengan kata-kata yang sopan ada? Ada. Tapi di sini Bunda Yani tetap kokoh mempertahankan kepalan tangan tersebut. Ini salah satu atau beberapa dilema kita Bapak dan Ibu. Pastinya Ananda juga sering mengalami dilema ini gitu. Kadang pada saat istirahat juga gitu. Ada yang berebut, kemudian tarik menarik dan lain sebagainya. Kita akan bahas bersama Bapak dan Ibu di sini. Oke? Ini Bapak dan Ibu, ini yang terjadi pada kita. Perubahan paradigma teori kontrol. Apakah benar Bapak dan Ibu? Kita sebagai guru itu ilusi, punya ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik kita, kata-kata kita yang menyakitkan pada Ananda dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini Bapak dan Ibu, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon Bapak dan Ibu. Kemudian teori kontrol kita. Stimulus respon ini kita mencoba mengubah agar Ananda berpengaruh sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami. Kata kuncinya memahami pandangan orang lain tentang dunia atau pandangan Ananda tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian semua perilaku Ananda baik atau buruk itu pasti memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Itu adalah stimulus respon kita. Teori kontrol yang benar di sini hanya Bapak dan Ibu yang dapat mengontrol diri Bapak dan Ibu sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, mungkin Anda bisa mengontrolnya, tapi itu hanya ilusi, hanya sesaat Bapak dan Ibu, dan itu karakter itu tidak akan bertahan lama. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat pujukan gagal. Pemaksaan kepada Ananda dalam bentuk apapun itu adalah pujukan gagal kita Bapak dan Ibu. Selanjutnya teori kontrol yang akan kita terapkan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita akan berkolaborasi juga bersama Ananda Bapak dan Ibu. Model berpikir menang atau kalah, stimulus respon kita. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Selanjutnya ini adalah disiplin positif teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Brenzer, ahli pendidikan di Bapak dan Ibu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Untuk makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini ada kata kunci nilai yang kita hargai. Selanjutnya semua perilaku Bapak dan Ibu memiliki tujuan, baik itu perilaku yang positif maupun yang kurang baik. Teori motivasi tersebut, yang pertama untuk menghargai hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga menghargai diri sendiri. Semuanya berbicara pada nilai-nilai kebijakan universal Bapak dan Ibu. Kemudian kita akan mulai dari lingkup yang paling kecil dengan membuat keyakinan kelas bersama Ananda. Selanjutnya model berpikir menang dengan menang, kolaborasi sensus menciptakan pilihan baru. Ini 5 posisi kontrol kita Bapak dan Ibu. Ada posisi kontrol yang paling tinggi, yang paling bijaksana yang akan kita pelajari. Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, kemudian membuat Ananda merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kita sebagai teman, posisi kita sebagai pemantau, dan yang paling bijaksana yang akan kita capai titik tertinggi adalah posisi kita sebagai manajer atau pemimpin pembelajaran.
Kemudian kita juga akan berbagi tentang segitiga restitusi Bapak dan Ibu, di mana di sini kita akan validasi tindakan, menanyakan keyakinan dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada kebutuhan kita berbeda-beda Bapak dan Ibu. Kita akan berusaha memahami paradigma atau kebutuhan orang lain tentang dunia, dan ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa kasih, kesenangan dan kebebasan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Oke, kata kuncinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Beliau adalah ahli pendidikan juga. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin ini tujuannya untuk anak-anak itu patuh pada kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan Ananda, pasti, dan bukan dengan apa yang kita hargai atau ketercapaian tujuan yang mulia. Ini adalah nilai-nilai kebijakan universal Bapak dan Ibu yang akan kita bahas. Nilai-nilai kebijakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. 1. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan pasti. Oke, dilema ini pasti memiliki tujuan. Dari Dr. William Glasser tentang teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Menurut Diane Gosen 98, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita dengar dengan nama profil pelajar Pancasila yang sudah kita nyanyikan tadi. Ini yang pertama, dimensi proses pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kita juga menumbuhkan karakter ini. Yang kedua, mandiri pada Ananda, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Selanjutnya adalah teori motivasi dan hukuman Bapak dan Ibu. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu lagi. Apakah siap Bapak dan Ibu? Siap. Oke, ayo silakan berdiri Bapak dan Ibu. Kita santai dan rileks untuk sharing berbagi pada siang hari ini. Tangannya, tepuk tangan Bapak dan Ibu. Silakan berdiri. Suara alasnya Bapak dan Ibu. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.
Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dengan motivasi perilaku manusia nih Bapak dan Ibu di sini. Apa saja sih motivasi perilaku manusia? Kita bertindak, Ananda bertindak pasti ada motivasi. Yang pertama motivasi eksternal. Di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Oke? Ada hukuman, ada imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga untuk menghindari, untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi internal kita, tujuan disiplin positif kita yang paling tinggi jenjangnya ini. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya ingin melakukannya. Selanjutnya, merdeka Bapak dan Ibu. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah Bapak dan Ibu, akan tetapi pada kecakapan untuk memerintah diri sendiri. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah beberapa identitas sukses dan identitas gagal yang akan kita terapkan apabila kita tetap menerapkannya di era milenial ini kepada Ananda. Kita akan belajar tentang hukuman, Bapak dan Ibu. Kemudian hukuman dalam arti di sini hukuman yang positif, hukuman disiplin, mohon maaf. Kemudian identitas gagal itu ada di hukuman. Yang kedua, identitas sukses itu ada pada konsekuensi dan restitusi yang akan kita pelajari bersama Bapak dan Ibu. Yang pertama, merupakan suatu identitas gagal Bapak dan Ibu apabila kita memberikan hukuman, apalagi hukuman fisik atau hukuman tentang nada bicara atau tutur kata kita yang kurang berkenan di hati Ananda. Ini kita akan membentuk identitas yang gagal, sangat gagal pada Ananda. Kenapa Bapak dan Ibu? Itu akan memberikan rasa sakit dan psikis yang sangat panjang, traumatis, karena itu akan selalu terngiang di benak Ananda. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kita akan belajar tentang identitas sukses ini yaitu melalui konsekuensi dan restitusi. Di mana restitusi ini Bapak dan Ibu merupakan kolaborasi, ruang kolaborasi bersama Ananda. Itu kolaborasi yang aktif, kolaborasi positif, membuka ruang-ruang diskusi bersama Ananda apabila Ananda melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan di sekolah. Oke. Selanjutnya Bapak dan Ibu, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid Ananda tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari kita Bapak dan Ibu, dari pihak guru yang memberikan, dan murid otomatis mau tidak mau hanya menerima saja suatu hukuman itu tanpa melalui suatu kesepakatan, atau penghargaan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, murid atau anak bisa tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata kita. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dengan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dipihak oleh pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Ini tingkatan yang kedua bagi kita Bapak dan Ibu. Murid sudah mengetahui sebelumnya tentang konsekuensi ini dan akan menerima bila ada pelanggaran. Ini adalah peraturan sekolah. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Untuk peraturan juga akan membuat rasa tidak nyaman untuk jangka waktu pendek saja Bapak dan Ibu. Tapi ini tetap kita buat karena konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Apabila kita dapat mengukur data tersebut, maka konsekuensi ini akan positif untuk Ananda. Selanjutnya, mari bertanya pada diri kita sendiri Bapak dan Ibu. Ini adalah contoh hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Hukuman tadi identitas gagal pada Ananda. Oke? Kita akan meminimalisir ini Bapak dan Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan misalkan mencontek lagi. Oke? Saya tidak akan berlari-lari di dalam kelas lagi. Nah, hukuman ini, sesuai dengan Ananda kita di era milenial, kita sudah masuk pada identitas gagal. Jadi kita masih menggunakan tindakan hukuman. Bapak dan Ibu, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
biasanya ada yang menerapkan Bapak dan Ibu, mungkin dahulu bisa diterapkan Bapak dan Ibu di saat kita mungkin belum mengenal seperti saya, misalkan dulu waktu SD mungkin pernah mendapatkan mencatat 100 kali dengan kalimat atau lari mengelilingi lapangan pada saat saya berumur 8 tahun mungkin apa 9 tahun pada saat kita SD, mungkin kita masih mengenalnya dan masih melihat teman-teman kita seperti ini diperlakukan oleh guru seperti ini Bapak dan Ibu. Kita masih bisa di sini. Kenapa Bapak dan Ibu? Jelas sangat berbeda Bapak dan Ibu. Kita sekarang di era milenial kita membuat anak misalkan dengan kata-kata yang kurang sopan saja. Bapak Ibu wali murid sudah langsung membuat status. Kita tidak ada niatan untuk ananda misalkan mencubit atau menggunakan tuding seperti itu. Apalagi itu nih Bapak dan Ibu, kita sudah sampai dinas, mungkin sudah sampai ke provinsi seperti itu. Nah itu bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Dan kita harus mengikuti paradigma itu Bapak dan Ibu. Karena apa? Dahulu mungkin kita bermitra, Bapak Ibu guru dahulu bermitra dengan wali murid. Wali murid mempercayakan sepenuhnya. Mungkin nih Bapak dan Ibu, teman-teman Bapak dan Ibu masih ingat dulu teman-teman ada yang dipakai tuding, kemudian ada yang berdiri seharian di depan karena tidak memakai alas kaki sepatu yang bagus, sepatu yang tepat dan lain-lain. Bapak Ibu wali murid zaman dahulu tidak akan melaporkan Bapak dan Ibu. Tapi jika kita masih tetap menggunakan hukuman ini di zaman milenial ini, apa yang akan terjadi Bapak dan Ibu? Apa yang akan terjadi? Melaporkan. Karena hitungan detik perbuatan tindakan kita sudah terkirim oleh wali murid kita. Oke? Jadi kita akan meminimalisir itu Bapak dan Ibu untuk membuat budaya positif, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah misalkan. Ini hukuman juga, ini identitas gagal Bapak dan Ibu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke? Ini konsekuensi maksudnya membersihkan, masuk ke disiplin positif, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, masuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini maksudnya hukuman, maksudnya murid ini disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi karena sudah ada di pelajaran dan sudah ada di data sekolah, masuk ke peraturan sekolah. Selanjutnya, oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak dan Ibu. Di sini hukuman kita Bapak dan Ibu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Oke, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Bukan hanya menyakitkan bagi Anda Bapak dan Ibu, tapi juga menyakitkan untuk diri kita. Apa sih yang menyakitkan pada diri kita? Emosi kita menjadi tidak labil dan lain sebagainya. Selanjutnya, konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik dan hati. Ini Bapak dan Ibu untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini hanya membuat rasa tidak nyaman karena sudah ada peraturan di situ. Anak membenci kedisiplinan pasti. Oke, anak jadi membenci. Kenapa? Karena Ananda tidak, misalkan Ananda tidak menggunakan topi, tapi Ananda dihukum berkali-kali, itu Ananda menjadi benci, menjadi tidak suka. Saya nggak menggunakan sepatu, itu sangat benci di sini. Membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Apabila kita sudah membuat keyakinan bersama Ananda, kesepakatan kita bersama Ananda sebelum kita belajar bersama, kita akan masuk ke sini, konsekuensi dan restitusi. Anak menghargai disiplin. Selanjutnya, hukuman itu sifatnya paksaan, memaksa. Mau tidak mau kamu harus melakukan apa yang saya inginkan, apa yang Bu Guru inginkan. Kamu telah melakukan ini, jadi kamu dihukum harus ini, kerjakan langsung selesai, harus. Nah, ini adalah hukuman. Ini sifatnya memaksa Bapak dan Ibu. Selanjutnya, konsekuensi. Ini stimulus dan tanggapan. Stimulus responnya ini positif dan tanggapan positif pada anak. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman,
Masuknya lebih ke menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya konsep diri yang buruk, bahkan identitas gagal untuk anak dan lalu hukuman tetap kita terapkan. Selanjutnya konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan pasti. Di sini anak itu akan berbondong-bondong, saya tidak melakukan bu, hanya dia yang melakukan, saya tidak tahu apa-apa, seperti itu. Di sini akan anak itu karakternya terus menutupi, sehingga karakter Ananda itu semakin, semakin tidak bagus. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di sini jika sudah ada kesepakatan, pasti anak belajar untuk mematuhi keyakinan yang sudah dia tuliskan sendiri. Selanjutnya, marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Karena apabila mungkin masih teringat nih Bapak dan Ibu, mungkin dulu teman-teman kita pada saat kecil dihukum di depan kelas, di depan kita melihat dan teman kita akan merasa malu, merasa bersalah dan merasa tidak dihargai. Di sini konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempoh. Selanjutnya Bapak dan Ibu, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah, nah ini juga Bapak dan Ibu, nanti kita akan belajar ini di era milenial tentunya. Saat ini kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi, sedang berilusi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Selanjutnya, Al-Fikun juga menemukan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi anak. Oke? Ada cara yang lebih bijak yang akan kita gunakan Bapak dan Ibu untuk anak kita. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut beliau, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, kita akan menggunakan ini, Bapak dan Ibu. Ini adalah restitusi dari Rosen, paradigma baru yang akan kita terapkan pada anak kita. Restitusi apa Bapak dan Ibu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dilema-dilema Ananda pasti banyak sekali, setiap hari pasti ada kesalahan, ada dilema, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bukan karakter malu, bukan karakter merasa tidak dihargai, bukan karakter merasa salah dan merasa saya habis dimarahi bu guru, saya malu dan lain sebagainya. Tapi dalam restitusi ini proses kolaboratif. Berarti kolaborasi kita bersama Ananda yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Solusinya bukan dari kita, solusinya dari Ananda sendiri untuk memasak mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Tentu saja tujuannya yang sangat mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah 9 ciri-ciri restitusi Bapak dan Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter. Kita berfokus pada karakter profil pelajar Pancasila Bapak dan Ibu, bukan tindakannya. Restitusi fokus pada solusi. Ini Ananda yang akan menemukan. Kita akan menandingi penuh. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada muridnya dan memperkuat karakternya. Oke Bapak dan Ibu, kita akan ice breaking terlebih dahulu sebelum kita masuk ke restitusi. Silakan maju Bapak dan Ibu, cari tempat yang nyaman. Bunda Yani, Bunda Ning, Bunda Fitri, mohon silakan Bapak dan Ibu. Kita akan menarikan senang kreasi profil pelajar Pancasila. Cari tempat yang nyaman. Ya. Oke. Oke.
Oke Bapak dan Ibu, ini yang akan kita mulai Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu nanti setelah kita yakin dengan keyakinan kelas kita akan menerapkannya, mengimplementasikannya kepada anak-anak di ruang belajar dan di kelas. Oke. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pembentukan keyakinan kelas di sekolah ini yang akan kita terapkan Bapak dan Ibu. 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Oke, di sini ada akunya positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, di sini adalah contoh keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang dan bahagia. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan merasa aman. Kemudian ini adalah hormat, rasa hormat bisa diterima, dimiliki, dihargai dan lain-lain. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi intrinsik? Kembalikan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada di atau peraturan yang Bapak Ibu buat sendiri. Oke, kalau peraturan sekolah itu ada datang di Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ini Bapak dan Ibu, kita mulai dari lingkup kecil. Kita punya peraturan. Peraturan ini dibungkus oleh keyakinan kelas yang akan kita bentuk, kita implementasikan. Keyakinan kelas ini karena mengacu pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai kebijakan universal akan membentuk lingkungan positif dan selanjutnya mengakar menjadi budaya positif di instansi kita. Oke, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Yang pertama, Bapak dan Ibu, sepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, sepakat atau keyakinan kelas, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Oke, ini adalah peraturan Bapak dan Ibu dan tabel tentang keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kata-katanya ini bernada memerintah, mengancam, kemudian kata-kata yang tidak positif. Kalau keyakinan kelas, ini kata-kata universal, tanggung jawab, misalkan tanggung jawab pada tugas. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Di sini dengan kata-kata yang lebih bijak, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, selamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini kita bisa menggunakan dengan menjaga kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, ini keselamatan dan keamanan. Ini video penerapan keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu periksa ini. Selamat pagi, Anda semua.
Ananda, kemudian dengan sendiri Anda akan menuliskannya di kertas. Apa saja yang akan Anda tuliskan? Anda tuliskan salah satu saja. Oke, salah satu sikap Ananda yang bisa membuat belajar dengan nyaman dan tenang. Selanjutnya, silakan dituliskan dulu Anda. Untuk apa namanya? Setelah dituliskan, nanti Anda hanya menambahkan di papan yang sudah disebut. Oke, silakan. Oke Bapak dan Ibu, itu adalah satu penerapan untuk keyakinan kelas, di mana apa yang Bapak Ibu guru pirsani tadi, Ananda menuliskan sendiri. Ananda menuliskan sendiri apa yang dia yakini, apa yang akan dia perbuat. Tentu saja Ananda menuliskan hal positif atau negatif di sini Bapak dan Ibu. Hal positif. Ananda menuliskan hal positif dan nilai-nilai itu salah satu nilai yang dapat terekam oleh memori Ananda, nilai-nilai yang positif, nilai-nilai kebijakan universal. Di sini Ananda tidak ada paksaan sama sekali Bapak dan Ibu. Bagaimana Ananda akan menuliskan itu? Ananda dengan bahasanya sendiri. Pasti ada banyak dari 30 lebih Ananda itu banyak yang sama. Nanti kita akan pilih tersebut untuk keyakinan kelas tersebut. Oke Bapak dan Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, di mana keyakinan kita kembali kepada keyakinan kelas kita Bapak dan Ibu. Nanti kita akan menuju apabila Ananda di sini melakukan suatu kesalahan, maka yang akan kita perkuat adalah keyakinannya, bukan hukuman kita. Oke, satu kunci di sini. Ananda menuliskan keyakinan kelas bersama kita. Apabila Ananda membuat kesalahan, kita akan menggunakan paradigma baru, yaitu segitiga restitusi. Yang akan kita kuatkan adalah keyakinan yang telah ditulis oleh Ananda, bukan hukuman atau perintah dari kita. Selanjutnya, ini adalah kebutuhan Ananda kita Bapak dan Ibu. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, kemudian rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan perasaan merasa aman dan nyaman. Ini Ananda kita Bapak dan Ibu mempunyai kebutuhan dasar, ada rasa kasih sayang, mempunyai rasa ingin diterima, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup dan penguasaan. Di sini Bapak dan Ibu setiap hari mengalami dilema ini Bapak dan Ibu. Ada Ananda yang mencari perhatian Bapak dan Ibu, ada Ananda yang merasa ingin bebas, tidak ingin mengerjakan tugas dan lain-lain. Kita akan mengontrolnya dengan keyakinan kelas. Oke Bapak dan Ibu, selanjutnya materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah di sini kita akan menuju ke manajer. Oke, dan kita akan minimalisir sebagai penghukum dan teman.
Pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apabila ada Ananda yang melakukan suatu kesalahan. Ini juga merupakan identitas saudara Bapak dan Ibu karena membuat Ananda menjadi orang yang sangat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak benar melakukannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kenapa kamu selalu salah? Jawab ini salah, soal ini salah, seperti itu aja nggak bisa. Ini penghukum Bapak dan Ibu. Kita akan meminimalisir ini Bapak dan Ibu. Selanjutnya teman, sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Selanjutnya sebagai pemantau, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa ini bapak dan ibu? Kita buka ruang kolaborasi aktif kepada Ananda. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini di sini kita buka Ananda untuk kreatif dan bernalar kritis untuk mencari solusi dari masalah. Apakah bisa Bapak dan Ibu? Tentu saja bisa, karena Ananda sudah kita bekali dengan keyakinan kelas yang sudah Ananda tuliskan. Kemudian penghukum, kamu selalu yang paling terakhir dalam mengerjakan misalkan. Nah, ini Bapak dan Ibu, dua ini posisi kita. Mari kita hindari Bapak dan Ibu identitas gagal, kontrol dari luar. Kita posisikan guru sebagai penghukum. Kita minimalisir Bapak dan Ibu. Ada beberapa di sini. Mungkin kamu bagaimana sih? Kamu salah ini, seperti itu saja nggak bisa mengerjakan. Membuat orang merasa bersalah juga. Di sini ada beberapa kata-kata di sini. Kemudian sebagai teman dan pemantau. Ini kontrol dari luar. Ini identitas berhasil sudah menjadi teman dan pemantau Bapak dan Ibu. Ayolah lakukan demi ibu. Apa peraturannya? Ini ke pemantau. Kemudian manajer yang paling tinggi. Saya yakin Bapak dan Ibu guru hebat di SD Negeri Karang 101 bisa mencapai titik level ini. Bagaimana identitas berhasil sukses kontrol diri yang paling tinggi adalah menghargai diri sendiri. Baik menghargai pribadi Bapak dan Ibu dan menghargai Ananda. Ini melalui ruang kolaborasi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian di sini pendampingan penuh melalui keyakinan kelas yang sudah dibuat. Oke Bapak dan Ibu, ini adalah saya dan paling dulu Bapak Ibu hebat. Ya selanjutnya luar biasa semangat Bapak dan Ibu. Terima kasih. Memberikan senyum terbaik tentu saja Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, finishing ya Bapak dan Ibu, ini adalah segitiga restitusi kita. Apa sih segitiga restitusi? Suatu proses dialog kolaboratif antara guru dengan siswa yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Kita juga bisa melaksanakannya bersama Ananda di rumah, putra putri kesayangan Bapak dan Ibu semuanya, agar dapat menghasilkan anak atau murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi kita Bapak dan Ibu. Di sini ada 3 proses nih, dari menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini awal mula kita membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Kita akan menuju ke tingkatan yang paling tinggi, yaitu segitiga restitusi. Oke. Ini adalah contoh-contoh dialog dari menstabilkan identitas. Seputar ini Bapak dan Ibu, guru berkata, Nanda, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini akan menumbuhkan karakter bagus untuk Ananda. Kemudian Nanda, tidak ada manusia yang sempurna. Ayo Bapak dan Ibu, kita mulai belajar bersama. Kita terapkan pada Bapak Ananda kita. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah seperti kamu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oke? Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk Ananda bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi kebutuhan Ananda. Ini yang akan kita katakan, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak mau melakukannya sebenarnya kan? Kamu
Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, ini menanyakan keyakinan yang sudah kita buat, Bapak dan Ibu. Jadi kita kuncinya di sini. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas dan di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Berarti yang sudah Bapak dan Ibu buat pada awal tahun ajaran baru besok. Kelas yang ideal itu seperti apa, Nanda? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Oke, intervensi ini Bapak dan Ibu. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kemudian peraturannya apa? Selanjutnya apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Kemudian apakah tugas kamu saat ini? Apa yang ingin kamu inginkan? Peraturannya apa? Oke, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu akan periksa ini. Mas Afif, Mas Terka. Ini yang akan Bapak Ibu lakukan apabila terjadi setiap hari terjadi dilema, bahkan setiap menit di ruang belajar Bapak dan Ibu bersama Anda. Anda mengecek dengan sangat mudahnya. Kenapa baju seragam Mas Afif tidak dimasukkan? Ini tampil beda. Menurut Mas Afif, apa keuntungan yang Mas Afif dapatkan dengan tampil beda? Oh, terlihat keren. Ada lagi Mas Afif. Baiklah Mas Afif, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kini Mas Afif tunjukkan? Apakah Mas Afif masih ingat? Oke, bagus sekali. Kamu mengingat dengan detail keyakinan kelas kita. Apakah Mas Afif sudah melaksanakan keyakinan kelas kita? Menurut Mas Afif, apakah Mas Afif terlihat sudah rapi sekarang? Selanjutnya, menurut Mas Afif, apa yang harus Mas Afif lakukan agar terlihat rapi? Bagus sekali Mas Afif. Kemudian, bagaimana ya jika suatu saat nanti terulang kembali seperti sekarang? Baiklah Mas Afif, Ibu berharap Mas Afif bisa melaksanakan kegiatan kita dengan baik. Terima kasih. Sama-sama Mas Afif. Mas Afif dan Mas Mika, setelah istirahat nanti Ibu tungguin di ruang. Ibu, silakan kembali ke kelas dan bisa istirahat terlebih dahulu.
Barkah, Mas Afi, silakan duduk. Mas Barkah dan Mas Afi, apakah Mas Barkah tahu kenapa Mas Barkah kemarin di ruangan itu? Silakan Mas Barkah mulai bercerita. Saya ingin mengajak Mas Afif karena kita memenuhi peraturan sekolah. Apakah dengan mengejek Mas Afi adalah solusinya? Tidak Bu, saya keceplosan. Saya tidak mengajak Mas Afif. Apakah kamu tahu si kamu membuat Mas Afi sedih? Saya tahu. Baik, bukannya tidak ingin terus menagih kesalahanmu. Kamu sudah tahu kamu berbuat salah, bukan? Mari kita bersama-sama mencari solusi untuk memperbaiki situasi ini. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang sudah kita percayai, yang mana saja yang boleh Mas Barkah tunjukkan? Saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya Bu. Oke, bagus sekali Mas Barkah. Kamu mengingat dengan detail keyakinan kelas kita. Kemudian apakah dengan mengejek Mas Afi, Mas Barkah itu sudah menghargai dan menghormati orang lain? Tidak Bu. Sekarang apa yang bisa Mas Barkah lakukan untuk menyelesaikan situasi ini? Saya akan meminta maaf kepada Mas Afif Bu. Bagus sekali. Minta maaf itu sangat mudah nih Mas Barkah. Tapi bagaimana ke depannya nanti? Saya janji tidak akan mengulangi lagi Bu. Baiklah, semoga Mas Barkah bisa menepati janji ya, dan semoga tidak terulang kembali. Baiklah Mas Barkah, di sini sudah ada Mas Afi. Sekarang apa yang akan Mas Barkah lakukan pada Mas Afi? Afif, minta maaf ya Afif. Ya, kita mau karena kita kan teman. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Mari kita tos terlebih dahulu. Bagaimana tasnya Mas Barkah sama Afi? Oke, kita tos sama Ibu. Bertiga, 1, 2, 3. Tos. Oke. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Semakin kembali terima kasih. Terus. Oke, Bapak dan Ibu, bagaimana Bapak dan Ibu untuk segitiga restitusinya? Bapak dan Ibu di sini ada refleksi apa dari segitiga restitusi? Kita mulai dari mana Bapak dan Ibu agar Ananda mempunyai karakter dengan profil pelajar Pancasila? Bapak dan Ibu bisa memulainya dengan keyakinan kelas, oke. Kemudian dilema-dilema seperti ini hal-hal yang kecil Bapak dan Ibu, memang membutuhkan suatu komunikasi aktif dan kolaborasi aktif yang akan kita lakukan bersama Ananda. Jadi kita akan meminimalisir hal-hal hukuman dan lain-lain agar Ananda bisa kembali kepada karakternya yang lebih baik. Oke, Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih nih Bapak dan Ibu. Namun selanjutnya, mari kita ice breaking, 2 ice breaking lagi Bapak dan Ibu sekitar 5-10 menit. Silakan ambil posisi yang paling nyaman Bapak dan Ibu sebelum saya akhiri. Silakan. Monggo Bapak dan Bunda. Sudah siap Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu, kita akan menuliskan refleksi. Bapak dan Ibu sudah tersedia post-it warna-warni di situ. Kita tuliskan refleksi 1 menit Bapak dan Ibu. Nanti kita akhiri nih. Silakan dituliskan refleksinya Bapak dan Ibu. Perasaan Bapak dan Ibu, apa sih yang sudah Bapak pelajari? Silakan dituliskan di post-it. Dikasih nama, nanti ditempelkan di
lalu refleksi kita. Oke, silakan Bapak dan Ibu tuliskan pembelajaran kita hari ini yang sudah Bapak Ibu pelajari. Nanti kita akan membentuk lingkaran dan kita akan belajar menjadi guru yang reflektif untuk anak-anak kita. Oke. Silakan dituliskan Pak Widi, Novi, semuanya tuliskan nama. Boleh satu warna boleh atau 2-3 kata juga boleh. Senang, bahagia, belajar, restitusi dan lain boleh. Terserah Bapak dan Ibu, merdeka. Tuliskan dengan kalimat Bapak dan Ibu. Oke, silakan kita maju Bapak dan Ibu ke rapat dan kita akan membentuk lingkaran. Mari hidupkan budaya positif. Mari kita hangatkan suasana kita menjadi guru pembelajar yang reflektif untuk Anda dan untuk kita diri kita sendiri. Silakan kita bentuk lingkaran dan akan Ibu sampaikan refleksi apa saja sih pembelajaran hari ini di sesi ruang kolaborasi kita. Belum, kita bacakan dulu. Silakan membentuk lingkaran Bapak dan Ibu. Oke, Pak Widi. Mari sambil berpegangan tangan untuk Bapak, untuk Ibu-ibu, Pak Widi, ya merapat. Nah, kita akan merefleksikan Bapak dan Ibu di sini, refleksi pembelajaran kita. Nah, kita akan mulai dari Bunda Ninggi, nanti memutar seperti itu. Kita akan belajar berbagi untuk refleksi kita. Silakan Bunda. Terima kasih untuk pembelajaran siang hari ini. Saya merasakan senang dan menyenangkan. Cukup itu. Oke. Ya, terima kasih. Mohon izin Ibu untuk pembelajaran hari ini. Saya di sini belajar untuk menghargai dan memahami siswa. Jadi saya di sini sebagai guru itu akan selalu belajar untuk menghargai dan memahami siswa agar menciptakan suasana yang menyenangkan dalam kelas. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Baik, di sini selama pembelajaran di pagi sampai siang hari ini saya mengambil kesimpulan bahwa di dalam pembelajaran itu tidak ada hukuman, dalam pendidikan itu tidak ada hukuman, karena hukuman itu akan membunuh karakter siswa itu sendiri. Itu yang saya petik dari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama saya merasa senang. Kemudian saya bisa belajar memahami perasaan murid. Bagaimana cara memahami perasaan murid dengan lebih lagi. Terus belajar membimbing murid dengan baik dan membudayakan kegiatan positif kepada murid. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih untuk menurut saya pembelajaran hari itu menyenangkan sekali dengan membuat keyakinan kelas murid. Terima kasih. Baik, untuk terima kasih kesempatannya pada saya di acara kegiatan pada hari ini. Saya bisa memahami cara mengambil penilaian yang positif, baik itu untuk siswa ataupun guru itu sendiri. Oke, Untuk kesempatan kali ini saya memberikan 2 tanggapan kepada yang saya tangkap, saya terima. Yang intinya yaitu kebahagiaan dan tanggung jawab. Kebahagiaan untuk anak-anak belajar tanpa beban dan bertanggung jawab apa yang telah disampaikan oleh guru. Silakan ditulis, ditambahkan di papan refleksi Bunda. Di situ ada pengaitannya sudah. Monggo, kita akan closing Bapak dan Ibu. Oke, silakan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Susi. Sabar.
Bapak dan Ibu berikan penghargaan dan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Ibu pendidik yang berdedikasi SD Negeri Karangasem 01. Bapak dan Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ini apabila ada perkataan saya kurang santun, tutur kata saya, kemudian sikap saya kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kita hanya mohon izin, saya hanya sharing dan berbagi Bapak dan Ibu. Kemudian untuk penerapan selanjutnya saya yakin Bapak dan Ibu akan lebih bijak lagi untuk menghargai, untuk menyayangi, untuk menghamba kepada Ananda dengan penuh rasa hormat dan kasih, tapi tetap kuncinya kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan dan nilai kemanusiaan yang ada di negara kita. Oke Bapak dan Ibu, saya akhiri sampai di sini. Nanti kita akan satu kali lagi speaking. Bapak dan Ibu akan closing speaking. Namun saya akhiri dulu Bapak dan Ibu. Saya akhiri dengan dendaman syair Bapak dan Ibu. Siang hari semakin